Tapi emang teknologi di Indonesia ini beda dari zaman dulu sampai sekarang, itu selalu tertinggal. Contohnya, Contoh program pemerintah nih beda, EKTP lah, pelayanan satu pintu lah. Pengurusan semuanya nak serba elektronik, tapi faktanya kita nih masih pakai fotokopi KTP. Sama kalau misalnya kau nak masuk ke perumahan elit, komplek-komplek rumah-rumah mewah tuh, apartemen-apartemen mewah, kalau kau nak masuk tuh pasti harus tahan KTP bukan fotokopi lagi. Kesian aku tengok ojol-ojol tuh. Kamera tak bedakan kemanusiaan, tapi bedakan mobil pejabat dan mobil patwal. Iya, kata Henry Purnama. Dijawab sama Michael. Kameranya penjilat juga berarti. Kok jangan salah, CCTV di Indonesia nih kalau ada kasus-kasus berat tiba-tiba dia hilang filenya ataupun CCTV-nya rusak. Ambulan kena tilang etle. Kata polisi, kamera tak bedakan kemanusiaan. Sopir bisa sanggah tilang. Viral di media sosial, seorang pengemudi ambulan dikabarkan kena tilang etle usai menerobos lampu merah saat sedang bertugas. Banyak warganet mempertanyakan keadilan sistem tilang elektronik yang tidak bisa membedakan misi kemanusiaan dengan pelanggaran lalu lintas biasa. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menegaskan bahwa kamera etle bekerja otomatis berdasarkan algoritma dan sensor, bukan penilaian manusia langsung. Meski begitu, ambulan tetap berhak mendapatkan prioritas di jalan, asalkan mengaktifkan sirine dan lampu isyarat serta tetap mengutamakan keselamatan. Pengemudi ambulan yang terkena tilang etle disarankan mengajukan sanggahan dengan membawa dokumen pendukung ke layanan etle atau kantor Subdit Gakum. Jika bukti valid, tilang akan dibatalkan tanpa sanksi. Tapi emang teknologi di Indonesia ini beda dari zaman dulu sampai sekarang, itu selalu tertinggal. Contohnya, Contoh program pemerintah nih beda, EKTP lah, pelayanan satu pintu lah. Pengurusan semuanya nak serba elektronik, tapi faktanya kita nih masih pakai fotokopi KTP. Nah, urus apa-apapun beda, pasti pakai fotokopi KTP. buat korang warga Singapura, Malaysia, kalau sedang urus-ngurus dokumen negara tuh perlu tak pakai fotokopi KTP? Kalau di Indonesia KTP, di Malaysia tuh biasa sebutnya IC. Beda, Malaysia nih beda. Dia nih udah buat dulu program makan bergizi gratis di Malaysia. Sedangkan Indonesia baru buat sekarang. Apalagi fotokopi KTP. Di orang pasti negara Malaysia tuh udah tak guna lagi fotokopi KTP tuh beda. Kau ni harus membela Indonesia, jangan membela Malaysia. Ya kalau memang Malaysia ini lebih maju beda negaranya, engkau harus berani cakap. Majulah Singapura. Bok korang warga Singapura, korang tahu tak fotokopi KTP itu apa benda? Kalau kami dekat Indonesia nak urus apa-apa harus pakai lapor RT lah, lapor RW lah, nanti masuk ke kelurahan, barulah sampai. Itu pun belum tentu lagi, harus tunggu seminggu atau 2 minggu. Sama kalau misalnya kau nak masuk ke perumahan elit, komplek-komplek rumah-rumah mewah tuh, apartemen-apartemen mewah, kalau kau nak masuk tuh pasti harus tahan KTP bukan fotokopi lagi. Kesian aku tengok ojol-ojol tuh. Jadi tahan KTP asli tuh dekat satpam tuh. Iyalah. Terus emangnya beda, tertinggal jauh Indonesia nih. Kau ni tak boleh kayak gitu, kau harus membela Indonesia. Nanti ada aja tuh netizen yang komen, pindah aja kau ke Singapura, Malaysia sana. Aku mau kalau boleh pindah ke Singapura, Malaysia, yang penting kabur aja dulu, Indonesia gelap. Jadi apa kata Fufu Fafa di dunia nyata tentang supir yang kena tilang, supir ambulan nih? Kalau mobil dinas atau pejabat aja lewat terobos jalur busway atau lampu merah, yakin dikirim surat etle juga, kata Ilham Fikri. Dijawab sama Kartika Sari, ada surat memo aja sama amplop tutup jigong. Kalau pelanggaran itu terjadi di mobil pejabat Indonesia, orang Indonesia ini udah tahu, tutup mata aja. Kamera tak bedakan kemanusiaan, tapi bedakan mobil pejabat dan mobil patwal. Iya, kata Henry Purnama. Dijawab sama Michael. Kameranya penjilat juga berarti. Kok jangan salah, CCTV di Indonesia nih kalau ada kasus-kasus berat tiba-tiba dia hilang filenya ataupun CCTV-nya rusak. Tapi tak terbakar kan beda. Beda, ini nih Indonesia. Orang Indonesia pun dah paham. Orang Indonesia nih dah anggukkan kepala 3 kali. Fufu Fafa di dunia nyata tuh tak pernah anggukkan kepala, Kan di setiap hari pasti akan nerobos lampu merah. Berarti sehari 2-3 kali pelanggaran. Sebulan minimal 60 pelanggaran. Dan 60 dokumen sanggahan dong, kata Opa Will. Dijawab sama Roni Lim. Benar, harusnya dikasih pengecualian langsung tanpa harus melapor. Dijawab lagi sama Opa Will. Iya dong, kan kamera etle nyatet nopol yang melanggar langsung dibuat sistem yang bisa ngecek nopol kalau pemiliknya rumah sakit ya. Langsung cancel dong tilangnya otomatis. Atau gimana kek, emang malas aja polisi-polisi ini. Dijawab lagi sama High Fab. Kalau udah tahu ambulan harusnya nggak perlu dikirim surat etle. Yang ngirim surat harusnya kan tahu itu ambulan. Sekarang nih teknologi di Indonesia ini masih belum
mumpuni. Dia ini tak maju, masih tertinggal. Contohnya beda? Contohnya tuh, Indonesia masih aja impor minyak dari Singapura. Berarti kan Singapura lebih maju teknologinya. Kita cuma produksi minyak mentah aja. Kok nggak boleh cakap kayak gitu beda. Nanti kok di komen sama netizen Indonesia. Dibilangnya, sana kok keluar aja ke Singapura Malaysia. Aku nak juga kalau misalnya boleh pindah ke Singapura Malaysia. Kabur aja dulu. Indonesia gelap. Pak, bisa nggak sih sistemnya justru jangan nambahin kerjaan rakyat? Harusnya kan sistem dibuat untuk mempermudah, bukan mempersulit, kata Studio Dika. Warga Indonesia di dunia nyata, korang ini tak tengok program pemerintah yang bersudah-sudah tuh. Kita nih di Indonesia masih memerlukan fotokopi KTP ini pula. Engkau nak suruh si Etle tuh jangan tilang ambulan. Teknologi tuh sangat mahal di Indonesia. Sama ini beda, aplikasi pajak Cortex. Itu biayanya sampai bertriliun-triliun beda. Tapi orang Indonesia ini masih banyak juga yang ngeluh-ngeluh. Karena fitur-fiturnya nggak bisa ditambahin. Iyalah, masyarakat Indonesia nih pasti kan mikirnya gini, aku nih nak bayar pajak. Jadi udah ada teknologi ini harusnya aku tak perlu lagi ngantri-ngantri bersusah-susah lagi. Tapi ternyata aplikasi ini malah mempersulit dan tidak memudahkan kita. Ya kan betul beda, Indonesia ini teknologinya masih tertinggal jauh. BBM Indonesia pun kualitas masih buruk kan, harga lebih mahal daripada Malaysia. Itu membuktikan Indonesia ini teknologinya masih tertinggal jauh. Apalagi selanjutnya tentang supir ambulan tuh yang Fufafa komen. Dikasih anggaran lebih besar dari pendidikan tetap aja nggak bisa bedain mana mobil pribadi, mana ambulan, kata Loka Buku. Kan aku udah cakap, kita nih masih membutuhkan fotokopi KTP. Engkau nih nak pula si Etle yang teknologi tak seberapa nih. Bahkan ETOL dan EKTP yang katanya elektronik masih dicari fotokopinya, kata Richard. Indonesia nih masih tetap menggunakan fotokopi KTP. Siapkanlah fotokopi KTP itu banyak-banyak. Jadi jangan percaya dengan EKTP itu. Fotokopi KTP itulah yang paling penting. Giliran udah sampai buat sanggah tilang, diminta buat laporan dan bukti kalau bawa pasien. Kalau nggak ada bukti dan laporan, bakal tetap ditilang, kata Bayin. Iya, malah makin nambah kerja si supir ambulan nih. Dah lah dia nih sibuk nak ngantar pasien. Sibuk juga nak urus-urus berkas tuh. Kameranya iya pak, tapi yang olah data kan petugas, manusia itu. Emang yang olah sampai kirim surat, yang tanda tangan suratnya bukan orang, kata Bordal. Semoga habis ini nih diperbaikilah sistem sama sumber daya manusia dia. Makanya Indonesia itu yang dibutuhkan investasi ke otak, bukan makan siang gratis, kata Saena Jidat. Indonesia nih tak perlu bukit algoritma sama investasi Apple lah segala macam tuh. Indonesia hanya perlu fotokopi KTP sama perbanyak sewa iPhone di musim liburan dan lebaran. Bayangkan saat supir ambulan ke kantor polisi buat sanggahan, terus harus ngantri lagi. Saat yang bersamaan ada pasien gawat yang harus diantar ke rumah sakit, kata Menpang. Engkau nih berkomentar macam nak buat skrip layar lebar. Jangan-jangan kau nih kawan Joko Anwar tak? Nak buat ini film horor dekat IKN. Wajar emang sistem otomatis. Kami TNI plat umum juga kena etle, tetap bayar tilang. Tiap hari yang ditilang banyak, jadi langsung dikirim semua tanpa difilter, kata Agung. Betul kan, berarti sistem kita nih di Indonesia belum canggih. AKA kami belum mampu membuat sistem secanggih itu, kata Safitra Edi. Janganlah habiskan anggaran banyak-banyak tapi ternyata teknologinya tuh tak mumpuni. Zaman sekarang mesin bisa bedain objek ya, nggak usah ngada-ngada. Mungkin anggarannya disunat kali, kata Azidiki. Woi Azidiki, kau nih tak boleh tuduh-tuduh kalau tak ada bukti. Lama-lama negara robot. Masa yang kirim surat nggak cek dulu, main kirim surat tilang aja? Atau memang nggak ada yang kerja, cuma robot, kata Sigit Susilo. Sebenarnya situasi ini nih karena viral aja, makanya netizen tuh beropini. Coba kalau nggak viral, diam-diam aja tutup mata semua. Jadi maksudnya supir ambulannya ini tetap kena tilang beda? Ya nggak tahu lah kok tanya saya.